harus menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh demi bisa untuk mendapatkan pokok limau kasturi. Dan itu pun Bang Toha cuma dapat satu pokok saja sahabatku semua. Kalau di sini untuk mencari pokok limau kasturi agak sulit. Dan alhamdulillah kalau di kampungnya Bang Toha untuk saat ini tengah musim hujan. Dan di sini Bang Toha juga mau tanam-tanam sayur lagi. Ketok aku pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, Bang, kebunnya ditanami pokok limau kasturi. Alhamdulillah hari ini Bang Toha sudah dapat pokok limau kasturi. Namun masih kecil sahabatku semua. Jadi kalau menunggu berbuah ini juga masih butuh proses yang agak panjang. Untuk tanaman sayur kangkungnya agak kurang tumbuh subur sahabat-sahabatku semua. Sebab Bang Toha juga lambat memberikan baja organik ya. Biasanya Bang Toha setiap petang kemarin memberikan baja organik sedikit-sedikit lah. Tapi setelah saya tinggal beberapa minggu, akhirnya kangkungnya berwarna hijau kekuningan. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa diselamatkan. Mudah-mudahan sayur kangkungnya juga bisa dibagikan warga sekitar nanti kalau masa panen. Harapan saya semoga tumbuh subur. Dan seperti biasa, di sini Bang Toha akan memberikan pupuk cair atau pupuk organik ya. Yang dimana ini sudah saya campur dengan air. Jadi saya kasih sedikit-sedikit. Nanti kalau saya kasih semuanya takutnya dia tak tahan ya. Justru jadi mati. Alhamdulillah selama merantau daripada Malaysia, bolehlah sahabatku semua dapat hasil kebun. Meskipun kebunnya tidak luas, tapi setidaknya ini merupakan salah satu pencapaian yang amat begitu luar biasa bagi saya. Apalagi saya di negara tetangga cuma hanya kerja sebagai buruh sahabatku semua. Tapi kalau kerja buruh di negara tetangga gajinya itu berbeda. Alhamdulillah disyukuri. Jadi selama berbelas-belas tahun merantau di Malaysia, akhirnya pulang pun juga bisa bikin usaha kecil-kecilan, bisa bikin rumah, kemudian bisa bikin tambah jualan minuman lagi. Insya Allah nanti kalau sudah cuacanya bagus. Untuk saat ini cuacanya di kampung tengah musim hujan ya. Jadi kemarin Bang Toha sudah beli box kontainer juga masih berada di depan rumah. Karena situasinya juga belum memungkinkan untuk buka lagi. Jadi harus menunggu cuaca bagus atau cuaca panas sahabatku semua. Banyak yang bertanya-tanya apakah tidak kembali lagi merantau ke Malaysia, Bang? Insya Allah kembali lagi sahabatku semua. Cuma memang untuk saat ini Bang Toha ambil cuti cukup panjang. Dan di sini Bang Toha juga dibantu sang istri. Sang istri pun juga tengah memberikan pupuk cair yang dimana kita siram sedikit-sedikit nantinya supaya kangkungnya berwarna hijau, tidak berwarna kekuningan. Selain hari ini Bang Toha memberikan pupuk cair pada tanaman kangkungnya, Bang Toha juga menanam pokok pepaya. Kalau di Indonesia dipanggil pepaya, tapi kalau di Malaysia dipanggil betik. Pertama kali saya datang ke Malaysia, kawan saya cakap, "Jom beli buah betik." Di situ saya bingung, buah betik. Ternyata buah betik itu buah pepaya. Dan di sini istrinya Bang Toha pun juga membawa bermacam-macam benih sayur untuk kita tanam di sini sahabatku semua. Alhamdulillah akhirnya selesai juga bertanam sayur di kebun hasil daripada merantau di Malaysia. Di sini Bang Toha tanam pokok limau kasturi, kemudian ada terong. Di sini Bang Toha juga tanam cili. Yang ini cili padi sahabatku semua. Cuma kemarin Bang Toha cuma dapat benih sedikit ya. Insya Allah nanti Bang Toha juga mau cari lebih banyak lagi. Dan kemarin pun juga menghabiskan biaya sekitar 100 ringgit. Jadi untuk benih yang siap tanam itu di sini harganya juga cukup lumayan mahal sahabatku semua. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Disyukuri saja, mudah-mudahan nanti sayurnya tumbuh subur, kemudian sayur-sayur yang lainnya juga bisa tumbuh subur, bisa kita bagikan untuk kepada masyarakat sekitar, jadi ladang pahala untuk kita semua dan juga para penonton semuanya.
Mungkin suatu saat nanti kalau Bang Toha sudah tidak merantau di Malaysia lagi, kemungkinan besar Bang Toha juga akan memelihara lembu ataupun memelihara sapi. Karena di kampung kalau tidak memelihara lembu, tidak memelihara sapi, rasanya itu ada yang kurang sahabatku semua. Jadi di sini untuk lembunya jika musim hujan seperti ini biasanya akan dikasih makan yang kering-kering seperti kulit jagung. Tapi kalau kita punya tanaman rumput juga bisa dikasih tanaman rumput. Tapi kebanyakan warga di sini lebih memberikan makanan yang kering-kering. Jadi insya Allah nanti kalau sudah pensiun Bang Toha mau beli lembu. Rencana mau buka usaha lagi. Box kontainer pun Bang Toha juga sudah beli. Tapi apalah daya sahabatku semua, ternyata justru di kampungnya Bang Toha sekarang musim penghujan. Sudah 2 hari 2 malam yang dimana full hujan terus. Dari tengah hari sampai petang. Ya nggak apa-apa sahabatku semua, ini nanti kita buka saat cuaca panas lagi. Dan Mbak Feni pun sekarang juga masih jualan meskipun dalam keadaan mendung gelap dan mau hujan. Dan di kampungnya Bang Toha untuk saat ini sungainya pun juga penuh sahabatku semua. Sungainya meluap. Mudah-mudahan tidak sampai naik ke atas ya, karena rumahnya Bang Toha ini dekat sangat dengan sungai. Nah, sebelah sini sudah sungai sahabatku semua. Dan itulah rumahnya Bang Toha. Ini pun juga mulai hujan lagi. Dan ternyata hujan lebat lagi sahabat-sahabatku semua. Karena Mbak Feni masih jualan, di sini Bang Toha mau ambil Mbak Feni ya untuk pulang. Sebab kalau diteruskan pun juga tidak akan ada pembeli sahabatku semua. Bahkan sungainya pun sudah sampai meluap. Namun kalau di kampung biasanya anak-anak kampung di sini lebih suka bermain di sungai di saat musim penghujan. Kalau di Malaysia jarang sekali ya anak-anak kampung bermain di sungai. Biasanya pun kalau bermain ya saat mancing, jadi jarang yang mandi di sungai. Yang kemarin bertanya, Bang, apakah sungainya ada buaya? Di sungainya Bang Toha ini sudah tidak ada buaya sahabatku semua. Jangankan buaya, biawak saja itu sudah habis. Kalau di Malaysia biasanya di tepian sungai kan banyak biawak. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, hewan biawak memang tidak akan nampak. Sebab biawak di sini biasanya diburu orang kemudian dijual. Kalau di Malaysia itu kan dilarang ya. Jadi di Malaysia misal kata kita berburu hewan biawak ataupun hewan musang itu memang akan dikenakan saman, tidak boleh sembarangan. Tapi kalau di kampung biasanya kadang-kadang ada orang kampung yang berburu biawak, berburu musang, kemudian nanti dijual untuk dimasak. Biasanya akan dijual ke Cina ya, yang dimana nanti akan dijadikan makanan ataupun obat-obat tradisional. Makanya di sungainya Bang Toha satu pun biawak 1 ekor tidak ada sahabatku semua. Beda dengan di Malaysia yang dimana kalau kita pergi ke sungai biasanya akan nampak biawak, nampak buaya. Di sini biawak nampak orang terus lari, takkan muncul ya. Ya karena takut ditangkap. Beda dengan di Malaysia yang dimana kalau kita melihat biawak itu biawaknya tidak takut, justru biasa-biasa saja. Tapi kalau di sini langsung lari kencang, cepat-cepat biar tidak ditangkap. Alhamdulillah kali ini sudah sampai di tempat penjualan es tehnya Bang Toha. Kasihan Mbak Feni, hujan-hujan masih jualan es teh. Mbak Feni, gimana jualan es tehnya? Nggak laku? Enggak. Padahal tadi pagi panas ya Mbak ya? Iya. Tadi pagi panas, tengah hari panas, tiba-tiba sore hari hujan ya. Laku berapa tong Mbak? 1 tong. Jadi kalau musim hujan seperti ini lakunya itu cuma 1 tong sahabatku semua. Padahal ini sudah pukul 3 sore. Kalau pukul 3 sore di Malaysia sekitar pukul 4. Dapat 1 tong saja Mbak ya. Ini kalau cuaca panas sudah habis dari pagi Mbak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Mbak, disyukuri, namanya jualan. Apalagi kalau jualan es teh itu kan tergantung musim Mbak ya. Iya. Kalau musim panas bagus, kalau musim hujan seperti ini ya jualannya kurang laku sahabatku semua. Kayaknya kita harus jual yang hangat-hangat Mbak. Jual tom yum bisa nggak? Hah? Bisa. Nggak bisa. Jual sup daging atau sup ayam kalau gitu nggak bisa juga. Nanti Bang Toha yang ajarkan. Oke sahabat-sahabatku semua, sekarang
Mbak Feni mau kemas-kemas. Kebetulan hari ini cuacanya hujan lebat. Jadi kita saatnya kemas-kemas. Cari makan Mbak ya. Cari makan yang hangat-hangat. Kata Mbak Feni, jualan hari ini tidak menyala karena hujan terus. Lanjut cerita tentang biawak. Kenapa di kampungnya Bang Toha terus habis tidak ada? Karena ada perburuan yang cukup lumayan besar sahabatku semua. Kadang-kadang biasanya dapat 1 goni, 2 goni, kemudian dijual di tempat makan Cina, akan dimasak. Tapi kalau di Malaysia peraturannya itu sangat ketat sekali. Kita berburu hewan liar kalau tidak ada surat izin itu memang akan dikenakan denda yang cukup sangat mahal. Jangankan biawak ya, ular saja itu habis tidak tersisa. Ya karena ular di sini itu juga laku. Biasanya juga ada warga yang berburu ular. Tapi biasanya yang berburu ular itu bukan dari warga kampungnya Bang Toha ya, melainkan dari kampung lain. Berburu ular, berburu biawak, berburu musang. Biasanya aktivitas berburu itu akan dilakukan saat siang hari. Dan juga membawa anjing ya, biasanya membawa anjing untuk mencium ya di mana keberadaan biawak. Makanya sungai di sini itu kalau misal kata mandi kemudian sampai menyelam itu confirm tidak akan jumpa ular, tidak akan jumpa biawak sebab sudah dibersihkan oleh orang-orangnya sendiri sahabatku semua. Kalau buaya di sini memang tidak ada. Tapi kalau di sungai-sungai Malaysia yang dimana sungainya itu masih benar-benar alami. Bermacam-macam hewan kalau di Malaysia itu ada. Biasanya kalau di tepi-tepinya akan ada muncul buaya. Kalau nggak buaya biasanya biawak yang super besar, super jumbo. Tapi kalau di sini memang tidak ada. Di sini adanya justru anak-anak kampung yang tengah mandi di sungai. Nah, lihat. Di situ ada anak-anak kampung yang tengah mandi di sungai. Jadi memang kalau untuk di kampungnya Bang Toha, sungai-sungai seperti ini masih digunakan untuk bermain kanak-kanak. Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, pernahkah mandi sungai di tahun berapa? Tulis di kolom komentar. Kalau berburu hewan liar di Indonesia, apakah nggak didenda atau disaman, Bang? Setahu saya, banyak orang yang berburu hewan liar di sini. Misal kata dia menembak burung, kemudian menembak musang, itu hal biasa. Sebenarnya juga dilarang sih, cuman ya mau bagaimana lagi sahabat-sahabatku semua. Biasanya warga yang berburu hewan-hewan liar itu pun juga untuk keperluan makan saja. Jadi di sini ya hal biasa. Kalau di Malaysia berburu hewan-hewan seperti itu hukumannya juga sangat berat. Bahkan kalau memelihara burung pun juga harus ada surat-suratnya. Jadi memang aturan di Malaysia itu begitu sangat ketat dalam bab soal hewan-hewan ya. Kalau di sini misal kata warga memelihara burung apapun lah, itu nggak ada masalah. Tidak dipertanyakan surat-suratnya. Kalau di Malaysia memang jarang sekali orang memelihara burung. Tapi kalau di sini biasanya warga kampung memelihara burung, entah itu burung terkuku, tahu kan sahabat-sahabat semua burung terkuku yang bunyinya terkuku seperti itu. Kalau di kampungnya Bang Toha memelihara burung terkuku, burung perkutut, itu hal biasa, tidak ada larangan. Ada lagi satu benda yang dimana kalau di Malaysia terbiar begitu saja, tapi di sini justru bisa dijual dengan harga cukup lumayan mahal, yaitu seafood babi. Seafood babi kalau di area perkampungan, di kebun, itu menjadi perburuan sahabatku semua, yang dimana nanti seafood babi ini akan dijual kepada orang-orang Cina ataupun orang-orang yang dimana mereka tidak beragama Islam, akan dijadikan masakan. Dan 1 kilonya harganya juga cukup lumayan mahal. Tapi kalau di Malaysia, seafood babi itu terbiar sampai begitu sangat banyak, tidak ada yang mengambilnya. Di sini, misal kata kita mau cari seafood babi pun juga agak susah, sebab
sudah diambil orang banyak-banyak, sudah dijual ke sana ke sini, sehingga seafood babi pun di sini juga sangat sulit ditemukan, sahabatku semua. Kalau di Malaysia begitu sangat melimpah seafood babinya. Itulah perbedaannya antara Indonesia dan juga Malaysia, sahabatku semua. Video ini hanya sekedar sharing-sharing, berbagi informasi. Cukup sampai di sini dulu, next disambung video lanjutnya ya sahabatku semua. Bang Toha mau mandi dulu. Hari ini mungkin insya Allah mau pergi ke Pekan untuk berbelanja. Kemarin ramai juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, buat kenduri, seperti apa suasana kenduri di kampungnya Bang Toha. Alhamdulillah ada rezeki sedikit, Bang Toha juga mau buat kenduri, sahabatku semua. Dan alhamdulillah sudah berbelanja beras seperti ini, beras di Jawa, mereknya Rojo Lele. Ini 1 kilonya sekitar Rp15.000. Kalau diringgitkan sekitar 4 ringgit ya. Kalau untuk harga beras Indonesia dan Malaysia hampir sama sih. Jadi tidak ada bedanya. Kalau untuk upah kerjanya justru lebih mahal di Malaysia. Kemudian ini ada minuman limau. Jadi nanti kalau kenduri, Bang Toha akan tunjukkan suasana kenduri di kampung Indonesia seperti apa. Dan malam ini pun Bang Toha juga mau pergi ke Pekan untuk berbelanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang telah support Bang Toha daripada Indonesia. Semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin.